Malam itu, aku merasa hidup lagi. Ratna menatap bayangannya di cermin. Kulitnya masih kencang, matanya masih menggoda. Tapi sudah berbulan-bulan, ia merasa seperti janda hidup di dalam pernikahan yang mati rasa. Bayu, suaminya, pulang selalu larut malam. Badannya ada di rumah, tapi hatinya entah kemana. Gak pernah disentuh lagi. Kalau tidur, punggungnya selalu menghadap. Padahal dulu, tiap malam mereka bisa bikin ranjang berderit sampai pagi. Ratna masih muda, baru 31. Tapi sejak Bayu kaya mendadak, rumah mereka jadi sebesar villa, ada 2 mobil, ada asisten rumah tangga. Tapi yang hilang justru kehangatan. Yang datang cuma sepi. Malam itu, Ratna gak bisa tidur. Di luar, hujan rintik turun pelan. Di dalam, tubuhnya bergetar, tapi bukan karena dingin. Dia keluar kamar, pakai daster tipis warna merah. Niatnya cuma buat ke dapur, minum air. Tapi di ruang tamu, dia lihat sosok tinggi duduk membelakangi jendela. Vino. Lelaki itu baru 3 minggu jadi tukang taman di rumahnya. Umurnya jauh di bawah Bayu, mungkin pertengahan 20-an. Tapi cara dia mandang Ratna waktu itu, seperti binatang lapar ngeliat daging segar. Ada yang haus, Bu Ratna? Suara Vino pelan, tapi berat. Dalam. Ratna kaget. Tapi anehnya, bukan takut. Ada sesuatu dari suaranya yang bikin lututnya lemas. Aku haus, jawab Ratna. Suaranya nyaris bisikan. Tapi bukan cuma air yang aku mau. Detik berikutnya, dunia runtuh di ruang tamu itu. Ciuman mereka liar, napas memburu, tangan merabat tanpa ragu. Daster merah melorot ke lantai. Kulit bertemu kulit. Tak ada suara kecuali erangan terpendam dan suara hujan yang makin deras di luar sana. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ratna merasa hidup lagi. Tapi yang Ratna gak tahu, malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang ngintip dari jendela. Bukan manusia. Dan dari dalam kamar, Naila, anak semata wayangnya, terbangun dengan tubuh gemetar. Tangannya mencengkram selimut, matanya menatap kosong ke arah pintu. Pelan-pelan, darah menetes dari hidung kecilnya. Tapi dia gak menangis. Dia hanya berbisik, "Mama, jangan." Besok paginya, Ratna bangun dengan senyum tipis. Tapi begitu masuk ke kamar Naila, senyumnya hilang. Gadis kecil itu duduk di lantai, menggambar sesuatu di atas kertas. Gambar itu bikin Ratna merinding. Sosok tinggi hitam, tanpa wajah, dengan lidah menjulur panjang sampai menyentuh tanah. Dan di sampingnya, gambar anak kecil berdiri mematung. Itu Naila. Naila, kamu gambar apa ini? Naila gak jawab. Dia cuma menunjuk gambar itu, lalu berbisik. Dia marah. "Ma, dia udah lihat semua tadi malam." Ratna mundur perlahan. Kertas itu jatuh ke lantai. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa dingin aneh merayap ke tulangnya. Dari arah dapur, suara pintu belakang terbuka sendiri. Angin masuk, dan suara Bayu terdengar dari atas. "Ratna, kamu ngapain semalam?" Ratna terdiam. Tapi dia tahu satu hal pasti. Sesuatu sudah berubah. Dan itu bukan cuma karena perselingkuhannya. Gak mungkin cuma kebetulan. Besok paginya, Ratna duduk di meja makan, memandangi nasi goreng yang dibuat Embok Sari, tapi gak nyentuh satu suap pun. Bayu duduk di seberangnya, sibuk buka laptop. Wajahnya datar seperti biasa. Tapi pagi ini, ada yang beda. Cara dia mandang Ratna. Tatapannya, seolah tahu. "Semalam kamu kemana?" tanya Bayu pelan, masih ngetik. Ratna gugup. "Ke dapur. Haus." Bayu ngangguk pelan. Gak nanya lagi. Tapi suasana langsung kaku. Naila datang, pakai baju sekolah TK warna biru muda. Tapi langkahnya aneh. Seperti boneka kehabisan baterai. Dia duduk, tapi gak bicara. Matanya sayu, dan kulitnya pucat banget. "Naila, kamu gak apa-apa?" Ratna pegang kening anaknya. "Dingin."
seperti bukan anak kecil normal. Tapi Naila cuma tersenyum tipis. Matanya tetap kosong. Waktu Ratna mau ngantar Naila ke sekolah, anak itu tiba-tiba bilang, "Aku gak mau duduk di belakang, Ma. Tadi malam ada yang duduk di sana." Ratna menoleh. Jok belakang mobil bersih. Gak ada apa-apa. Tapi dia tetap merinding. Di sekolah, guru Naila manggil Ratna ke dalam. Wajahnya cemas. "Bu Ratna, Naila beberapa hari ini suka gambar hal-hal yang tidak pantas untuk anak seumur dia." Ratna lihat kertas-kertas itu. Sosok hitam tinggi, matanya merah, lidah panjang menjulur. Beberapa gambar bahkan seperti ada darahnya, walau pakai krayon merah. Dan satu gambar bikin Ratna hampir muntah. Gambar perempuan bugil, dengan rambut panjang acak-acakan. Di belakangnya, ada bayangan hitam berdiri, tangannya mencengkeram pinggul si perempuan. "Itu, saya." Ratna nanya pelan. Guru Naila mengangguk. "Kami khawatir dia melihat sesuatu di rumah, Bu." Sepulang dari sekolah, Ratna langsung masuk ke kamar Naila, buka semua laci dan tumpukan buku gambar. Dia kaget. Ternyata Naila udah gambar hal-hal aneh itu sejak seminggu lalu. Bahkan sebelum Vino muncul. Malamnya, suara aneh mulai muncul. Ratna lagi sendiri di kamar. Bayu belum pulang. Dia dengar suara bisikan dari arah gudang belakang rumah. Pelan, tapi jelas. "Kamu sudah melanggar." Ratna kunci pintu. Tapi suara itu gak berhenti. Malah makin dekat. Dari balik jendela, dia lihat sosok seseorang berdiri di halaman. Tapi tubuhnya hitam. Bayangannya gak kena lampu. Gak masuk akal. Tiba-tiba lampu kamar mati. Gelap total. Lalu ada ketukan. Pelan. Tapi nadanya seperti marah. 1, 2, 3. Ratna menjerit. Tapi suaranya gak keluar. Seolah rumah itu menelannya bulat-bulat. Dan dari kamar Naila, terdengar suara nyanyian anak-anak. Pelan. Tapi nadanya gak wajar. Kalau mama nakal, Tuan datang bawa palu. Ratna tahu ini bukan cuma kebetulan. Aku bukan lagi ibu yang sama. Sejak malam itu, Ratna mulai berubah. Bangun pagi rasanya seperti mimpi buruk yang terus disambung. Dia lihat dirinya di cermin. Kusut, lingkar mata hitam, dan kulit yang mulai dingin setiap bangun tidur. Rasanya seperti bukan tubuhnya sendiri. Naila pun makin aneh. Anak itu gak lagi main boneka. Sekarang, tiap hari duduk di sudut ruang tamu sambil gambar. Selalu sosok tinggi, hitam, dan kadang diselipkan gambar dirinya sendiri, berdarah. Yang paling bikin Ratna ngeri, Naila mulai ngomong sendiri tengah malam. "Aku gak boleh peluk mama lagi," kata Tuan, "mama milik dia sekarang." Ratna makin yakin ada yang gak beres. Tapi saat dia cerita ke Bayu, suaminya cuma jawab dingin, "Kamu terlalu banyak nonton film horor. Anak kecil suka imajinasi." "Bayu, tolong serius. Ini Naila. Anaknya sendiri." "Loh?" Bayu berdiri, meraih tas kerja. "Aku gak ada waktu buat hal kayak gini. Jaga anak kita baik-baik." Dan pergi begitu saja. Hari itu, Ratna pergi ke rumah tetangga depan, Mak Darmi. Perempuan tua yang dari dulu selalu lihat aneh ke arah rumah mereka. "Mak, saya mau tanya. Rumah saya ini, ada yang gak beres, ya?" Mak Darmi diam lama. Lalu membuka lemari kayu kecil dan mengambil satu map plastik berisi potongan koran tua. "Suami kamu, Bayu, itu bukan orang biasa, Nak." Ratna baca salah satu artikel. Warga temukan kepala kambing terkubur bersama boneka di belakang rumah kosong. Lokasinya, persis di tanah yang sekarang jadi rumah mereka. "Dulu tanah rumahmu itu gak laku-laku dijual. Katanya angker. Lalu datanglah orang kaya misterius. Katanya bantu Bayu beli dengan syarat, harus ada kamar khusus, dan gudang belakang gak boleh dibongkar. Sejak itu, rumah itu berubah." Ratna merinding. "Mak, gudang itu sering ada suara." Mak Darmi mencengkeram tangan Ratna. "Nak,
Jangan sekali-kali buka pintu gudang itu tengah malam. Karena kalau kamu sampai lihat isinya, kamu gak bisa balik jadi manusia biasa lagi. Ratna pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di depan pintu, Naila berdiri diam. Matanya hitam legam. Dan saat Ratna dekap, anak itu bisik pelan. Tuan udah milih mama. Aku harus pergi sebentar lagi. Ratna dorong tubuh anaknya, panik. Tapi Naila cuma tersenyum. Seperti bukan anak 7 tahun. Seperti boneka yang tahu akhir ceritanya sendiri. Dan malamnya, suara Vino muncul dari balik jendela kamar. Pelan. Menggoda. Tapi kali ini, dingin seperti mayat. Dia sudah masuk ke dalam rumah ini. 2 hari setelah kunjungan ke rumah Mak Darmi, keadaan di rumah Ratna berubah total. Udara dalam rumah jadi lebih dingin dari biasanya. Bahkan saat matahari lagi terik. Semua pintu dan jendela tertutup rapat, tapi angin dingin entah dari mana datangnya. Seolah rumah itu nafasnya bukan lagi dari udara, tapi dari kematian. Ratna mulai mimpi buruk setiap malam. Tapi yang paling bikin dia hampir gila. Setiap dia bangun, tubuhnya selalu dalam posisi terbaring telanjang di lantai kamar. Dan dasternya ditemukan di depan pintu kamar Naila. Berkali-kali. Dan Ratna yakin, dia gak pernah tidur dalam keadaan telanjang. Dia mulai curiga. Seseorang atau sesuatu memanfaatkan tubuhnya saat dia tidur. Naila juga makin aneh. Sekarang, anak itu gak mau tidur di kamar sendiri. Tapi juga gak mau tidur di kamar ibunya. Malah memilih duduk di pojokan ruang tamu, sambil peluk boneka usang, matanya menghadap ke arah gudang belakang. Mama gak bisa lindungin aku lagi, katanya suatu malam. Tuan bilang, Mama udah jadi milik dia. Tubuh Mama dipakai, jiwa Mama harus dibayar. Ratna makin kalut. Apalagi ketika dia lihat rekaman CCTV rumah, yang terpasang otomatis dari sistem keamanan Bayu. Pukul 2.33 dini hari. Dia lihat dirinya sendiri, keluar dari kamar. Jalan pelan, matanya kosong. Daster melorot di pundak. Tapi anehnya, jalannya bukan ke arah dapur atau kamar mandi. Dia jalan lurus ke gudang belakang. Pintu gudang terbuka sendiri, dan dia masuk. 3 menit. Lalu keluar sambil berdarah di paha, dan senyum aneh di wajahnya. Ratna muntah waktu lihat rekaman itu. Tangannya gemetar, napasnya berat. Dia gak ingat apapun tentang malam itu. Ketika Bayu pulang malamnya, Ratna langsung konfrontasi. Aku lihat rekamannya. Kamu tahu aku udah masuk ke gudang, kan? Kenapa kamu diam aja? Bayu hanya menatap Ratna sebentar, lalu buang muka. Udah kubilang, kamu jangan ganggu tempat itu. Tempat itu rumah kita, Bayu. Itu tubuh aku yang kamu biarin dipakai makhluk setan. Bayu akhirnya bicara pelan. Kamu pikir semua kekayaan ini datang dari kerja keras? Hah? Gak ada yang gratis, Ratna. Gak ada yang suci dalam dunia orang yang lapar. Ratna nangis malam itu. Tapi air matanya gak bisa hapus rasa jijik pada suaminya sendiri. Di dalam hati, dia tahu satu hal. Dia gak bisa terus tinggal di rumah itu. Tapi semua makin gila. Keesokan paginya, Ratna temukan darah ayam segar di keset depan pintu. Lalu di dapur, lemari es terbuka sendiri, dan seluruh daging di dalamnya membusuk dalam semalam, meski listrik menyala. Yang paling parah, kamar Naila. Di tembok, muncul tulisan merah. Anak ini milikku. Ibunya sudah kotor. Tulisan itu seperti dicakar, bukan ditulis. Dan baunya amis. Ratna bawa Naila keluar rumah hari itu juga. Tapi begitu kaki mereka melangkah ke gerbang, Naila jatuh pingsan, tubuhnya kejang, mulutnya berbuih. Dan waktu dibawa masuk lagi, Naila langsung sadar. Seolah rumah itu memegang napas hidupnya. Ratna akhirnya sadar satu hal. Rumah ini sudah hidup. Dan Vino, bukan cuma laki-laki yang dia selingkuhi. Dia adalah bagian dari rumah ini. Dia bukan sekadar selingkuhan. Ratna mengurung diri di kamar setelah kejadian tulisan berdarah itu. Bayu belum pulang sejak kemarin, dan ponselnya mati. Seolah menghilang.
Ratna mulai bongkar semua lemari, rak, dan laci yang biasanya gak pernah dia sentuh. Dia cari apapun yang bisa jelasin semua ini. Di lemari kerja Bayu, dia nemu satu kotak kayu tua, kecil, penuh debu. Di dalamnya, ada bundelan kertas lusuh, semacam buku catatan. Isinya campuran tulisan tangan dan gambar-gambar aneh. Di salah satu halaman, ada nama. Perjanjian leluhur, jangka waktu 7 tahun. Ada juga kalimat yang bikin bulu kuduknya berdiri. Jika darah istri tercemar nafsu asing, maka nyawa anak jadi tumbal berikutnya. Ratna tercekat. Ini bukan lagi tentang dia selingkuh. Ini tentang pesugihan yang tumbalnya Naila. Dan dia, pemicunya. Tangannya gemetar saat membuka halaman terakhir. Di sana, ada gambar yang sangat dikenalnya. Sosok hitam tinggi dengan lidah menjulur. Di bawahnya, tertulis, Duta Nafsu, Vino. Ratna jatuh terduduk. Vino, bukan manusia. Dia makhluk yang dikirim sebagai ujian. Sebagai pemicu. Dan dia sudah jatuh dalam perangkapnya. Waktu itu, suara langkah terdengar dari arah dapur. Ratna langsung keluar kamar, pikir Bayu pulang. Tapi yang dia lihat bukan Bayu. Sosok Vino berdiri di depan pintu dapur yang terbuka, tubuhnya telanjang dari pinggang ke atas. Kulitnya kini pucat kebiruan. Matanya hitam penuh, tanpa bola mata putih. Ratna. Suaranya lirih, tapi menggoda. Kamu sudah tahu siapa aku sekarang, tapi kamu masih pengen, kan? Ratna mundur. Pergi? Jangan dekat-dekat. Tapi tubuhnya gemetar. Dalam hatinya, ada bagian yang masih tergoda. Nafsu itu masih hidup. Aku cuma perantara. Tapi kamu, Ratna, kamu yang membuka pintu. Bisik Vino, lalu menghilang begitu saja. Seolah larut jadi asap. Ratna kembali ke kamar, peluk Naila yang sedang tidur. Pelukannya erat, takut kehilangan. Tapi dari sudut kamar, Ratna lihat bayangan lain muncul di dinding. Tinggi, bengkok, dan bergerak sendiri, walau tak ada orang. Di luar kamar, terdengar suara ketukan dari arah gudang. Pelan, tapi ritmenya jelas. 3 ketukan jeda, lalu 3 lagi. Ratna mulai menangis pelan. Dia tahu, waktunya hampir habis. Dan kalau dia gak bertindak, Naila akan jadi tumbal selanjutnya. Ratna gak bisa lagi cuma nangis atau sembunyi di balik pintu kamar. Sejak malam itu, malam di mana Vino muncul tanpa bayangan, dan Naila kejang begitu mendekati pagar, Ratna sadar, semua ini gak akan berhenti sampai ada yang dihancurkan. Siang itu, dia datang lagi ke rumah Mak Darmi. Perempuan tua itu sudah seperti bayangan gelap dari masa lalu, tapi Ratna tahu, hanya Mak Darmi yang paham akar dari semua kengerian ini. Mak, saya gak bisa diam lagi. Naila makin dingin. Matanya kadang kosong, kadang gak kenal saya. Saya butuh bantuannya, tolong. Suara Ratna gemetar, tapi tegas. Mak Darmi menatapnya lama, lalu berkata pelan, kamu mau lawan perjanjian itu, nak? Siap kehilangan segalanya. Ratna mengangguk. Kalau saya diam, saya tetap kehilangan Naila. Mending saya yang habis. Mak Darmi masuk ke bilik kecil di belakang dapur. Ia kembali dengan sebungkus kain hitam, berisi botol kecil dan sesajen bunga melati kering, serta segenggam tanah merah. Minum cairan ini kalau malam. Ini akan buka penglihatanmu, tapi juga undang apapun yang bersembunyi di rumah itu keluar. Taburkan bunga dan tanah di tiap sudut rumah. Dan ingat, jangan sentuh anakmu setelah ritual ini dimulai. Kalau kamu tersentuh oleh dia, dia bisa ketarik masuk ke tubuhmu. Ratna pulang menjelang maghrib. Dia tunggu sampai rumah sepi, lalu mulai ritual itu setelah Naila tertidur. Satu demi satu, Ratna tabur tanah merah dan bunga di tiap sudut. Depan kamar, dapur, ruang tamu, bahkan dekat pintu gudang yang selama ini selalu terkunci rapat. Lalu, dia duduk di lantai kamar. Daster putihnya sudah basah oleh keringat. Tangan gemetar saat meminum cairan hitam pemberian Mak Darmi. Beberapa menit kemudian,
Rumah itu mulai berubah. Dinding mulai berdenyut pelan. Seperti jantung hidup. Udara jadi pengap, berat. Ratna mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Bekas cakaran di bawah meja makan, wajah-wajah pucat kecil yang muncul di permukaan lantai, dan suara tangisan dari balik tembok. Vino muncul di pintu kamar. Tapi kali ini bukan dalam wujud laki-laki tampan. Wajahnya pucat seperti mayat direndam air, tubuhnya dipenuhi luka jahitan, dan punggungnya ada wajah-wajah anak kecil yang menjerit pelan. Ratna, kenapa harus dilawan? Bukankah kamu sempat nikmati semua ini? Suara Vino berat, bergaung, seperti berasal dari dasar sumur. Ratna berdiri. Tangannya bawa pisau dapur. Kamu makhluk kotor. Kamu masukin aku dalam permainan kotor. Tapi sekarang, aku yang atur akhirnya. Dia tusuk lantai dengan pisau itu sambil baca doa yang dia hafal dari kecil. Gak lancar, tapi keluar dari hati. Lantai kamar bergetar. Dari balik tembok, terdengar jeritan keras. Pintu gudang terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan asap pekat. Suhu ruangan turun drastis. Naila, yang tadi tidur, tiba-tiba duduk tegak. Matanya hitam legam. Bibirnya bergerak, tapi bukan suara Naila yang keluar. Terlambat. Ratna, tubuh anakmu sudah bukan miliknya. Ratna terdiam. Tapi hanya sebentar. Lalu dia berteriak, ambil aku saja. Dengan satu langkah nekat, dia berdiri dan mulai menuju gudang. Sendirian. Gak tahu apa yang ada di balik pintunya. Tapi dia tahu satu hal. Kalau harus mati, dia akan mati sebagai ibu, bukan pemicu kutukan. Pintu gudang terbuka sendiri. Kayunya berderit pelan. Seperti mengeluh karena menahan sesuatu terlalu lama. Asap hitam tebal keluar dari dalam. Bau amis langsung menyeruak, campuran antara darah, besi karat, dan bangkai yang disimpan bertahun-tahun. Ratna berdiri di ambang pintu. Tangannya gemetar, tapi matanya fokus. Di belakangnya, Naila sudah terbaring lagi di tempat tidur. Napasnya pendek-pendek, kulitnya pucat, dan tubuhnya dingin seperti es. Ratna tahu, kalau dia gak segera masuk dan menyelesaikan semuanya, anak itu bakal mati, atau lebih buruk, hidup tapi bukan sebagai manusia. Langkah pertamanya ke dalam gudang seperti disambut cengkeraman gaib. Lantai gudang ternyata bukan tanah atau semen, tapi lapisan tipis daging yang berdenyut, seolah dia sedang berdiri di atas lidah makhluk besar yang sedang tidur. Cahaya di gudang nyaris gak ada, tapi dari kejauhan, ada nyala merah redup, seperti nyala lilin atau bara api. Satu persatu, suara mulai muncul dari dalam gelap. Tangisan bayi, suara langkah kaki kecil, bisikan-bisikan yang mengucap namanya dengan nada jijik. Ratna, pelacur, ibu pemicu. Di ujung gudang, dia melihat altar. Di atasnya, sosok yang dulu hanya terlihat di gambar Naila kini berdiri nyata. Tinggi, kurus, tanpa wajah, dan lidahnya menjulur sampai menyentuh lantai. Sekujur tubuhnya ditutupi rambut panjang dan tipis seperti benang wol yang basah. Wujud itu diam, tapi mengancam. Dan di depannya, berdiri Vino. Kali ini tanpa senyum. Matanya kosong, tapi mulutnya masih bisa bicara. Ini waktumu. Kau masuk ke perjanjian ini dengan rela. Nafsumu membuka pintu. Dan sekarang, dia minta bayaran. Ratna jalan pelan mendekat. Pisau di tangannya kini sudah tidak penting. Dia tahu, ini bukan soal melawan secara fisik. Ini tentang penyerahan. Aku gak akan biarin dia ambil Naila. Ratna berucap dengan suara lirih tapi pasti. Ambil aku. Gak apa-apa. Tapi dia bebas. Vino melangkah maju. Matanya berubah merah menyala. Tapi sebelum dia bisa menyentuh Ratna, lantai gudang mulai retak. Dari sela-selanya, tangan-tangan kecil muncul. Puluhan. Tangan anak-anak. Mereka mencengkeram kaki Vino, menariknya ke bawah. Vino berteriak. Suaranya menggelegar. Tapi tangan-tangan itu makin kuat menariknya masuk lantai yang kini meleleh seperti lumpur neraka. Ini belum selesai, Ratna.
Jiwamu masih belum miliknya. Jerit Vino sebelum tubuhnya tenggelam sepenuhnya. Sosok tinggi di altar mulai bergerak. Perlahan, tapi setiap gerakannya bikin udara di gudang membeku. Ratna jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Dia mengira itu akhirnya. Tapi tiba-tiba, terdengar suara Naila dari balik pintu gudang. "Mama." Ratna menoleh. Naila berdiri di ambang pintu, cahaya dari luar membingkai tubuh kecilnya. Mata Naila kembali normal. Tapi satu hal yang Ratna tahu pasti, anak itu gak boleh masuk. "Jangan ke sini. Tutup pintunya." Ratna teriak sekuat tenaga. Tapi sebelum pintu tertutup, lidah panjang makhluk di altar itu menyambar ke arah Naila. Kilat cepat. Ratna terjun maju tanpa pikir panjang. Tubuhnya menahan sambaran itu. Lidah basah dan berlendir itu melilit tubuh Ratna, membakar kulitnya, menariknya perlahan. Naila menjerit, tapi pintu langsung tertutup sendiri. Suara dari dalam berhenti. Lalu, semua menjadi hening. Di pagi harinya, Bayu pulang. Rumah sepi. Tidak ada Ratna. Tidak ada suara Naila. Tapi di kamar, Naila duduk tenang di atas ranjang, peluk bonekanya. Wajahnya datar, mata sayu. "Di mana Mama?" tanya Bayu. Naila menatap ayahnya, lalu berkata datar. "Mama bilang dia lagi ngobrol sama Tuan. Katanya, Tuan masih belum puas." Bayu berdiri mematung di depan pintu kamar. Nafasnya berat, tangan mengepal. Jawaban Naila barusan bikin tengkuknya dingin. "Mama bilang dia lagi ngobrol sama Tuan. Katanya, Tuan masih belum puas." Naila gak bicara lagi setelah itu. Matanya kosong. Dia duduk di pojok ranjang, peluk boneka yang warnanya udah pudar. Tapi ada yang beda. Boneka itu seperti hidup. Sesekali bulunya berdiri sendiri. Bayu tahu, anaknya udah gak utuh lagi. Dia turun ke ruang tamu, coba telepon Ratna. Nomornya gak aktif. Semua terasa seperti jebakan yang akhirnya dia sendiri masuk ke dalamnya. Dia kira dengan ikut perjanjian, dia bisa atur segalanya. Harta lancar, rumah mewah, anak sehat. Tapi dia lupa satu hal penting. Setan gak pernah kasih sesuatu tanpa bayaran. Bayu buka lemari bawah tangga, ambil buku tua berisi catatan ritual leluhur. Di halaman terakhir, ada tulisan yang selama ini dia hindari. Kalau istri melanggar kesucian tubuhnya, maka anaknya jadi korban. Tapi kalau kedua orang tua tercemar, maka rumah itu jadi gerbang. Bayu hampir muntah baca itu. Berarti sekarang, bukan cuma Naila yang dalam bahaya, tapi semua. Rumah mereka udah bukan tempat tinggal, tapi tempat masuknya sesuatu dari dunia lain. Malamnya, suara tangisan terdengar dari arah dapur. Bukan suara Ratna, bukan suara Naila, tapi suara perempuan lain. Serak, nyaring, dan penuh amarah. Bayu ambil senter dan jalan pelan. Rumah itu terasa lebih sempit dari biasanya. Udara lebih berat, seolah rumahnya gak mau dia keluar. Di dapur, dia lihat sesuatu. Di atas meja makan, duduk seorang perempuan dengan kepala terbalik. Rambutnya panjang menjuntai ke lantai. Mata terbuka lebar, menghadap ke arah Bayu. "Bayu," suaranya dalam. "Kamu pikir bisa kabur dari kami?" Bayu mundur, napas terputus-putus. "Apa yang kalian mau? Saya udah kasih semuanya." Perempuan itu tertawa. Pelan, lalu semakin keras. Tiba-tiba tubuhnya loncat ke lantai, merangkak cepat ke arah Bayu. Tapi saat dia sampai di depan Bayu, sosok itu berhenti, dan berubah jadi Ratna. Tubuhnya kotor, penuh darah, tapi matanya jelas. Itu mata Ratna yang asli. "Kenapa kamu gak bilang dari awal, Bayu? Kenapa kamu seret aku masuk ke semua ini?" bisiknya sambil menangis. Bayu jatuh berlutut. "Aku pikir aku bisa kontrol semuanya. Aku cuma pengen kita hidup enak, gak kekurangan." Ratna menatapnya tajam. "Kita bisa cari uang, tapi kamu malah cari darah. Dan sekarang, Naila udah jadi alat mainannya." Tiba-tiba, tembok rumah bergetar.
Dari setiap sisi rumah, suara ketukan mulai terdengar. Teratur. 1, 2, 3. Lalu ulang lagi. Seolah rumah sedang dihantam dari dalam oleh puluhan tangan. Dia datang, ucap Ratna. Tuan gak puas karena kita belum bayar lunas. Bayu berdiri, lari ke kamar Naila. Anak itu masih duduk, tapi sekarang, matanya menatap lurus ke arah pintu. Ayah, ucap Naila. Tuan bilang kamu harus ikut, karena kamu dalangnya. Bayu mendekat, peluk Naila erat. Tapi tubuh anak itu dingin. Terlalu dingin untuk manusia. Bayu menahan air mata, tapi tetap mencoba bicara. Ayah mau kamu hidup. Nak, ayah bakal perbaiki semuanya. Tapi sebelum bisa berkata lebih, tubuh Naila bergetar keras. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara anak kecil. Kamu pikir ini tentang cinta? Ini tentang janji. Dan janji harus ditepati. Ratna muncul di belakang Bayu, bawa pisau kecil yang dia ambil dari altar gudang waktu dia ditarik masuk. Pisau itu bukan sembarang pisau. Bilahnya dari tulang manusia, gagangnya dililit rambut panjang. Bayu, kalau kamu masih punya hati, kamu ikut aku sekarang. Kita ke gudang. Kita akhiri ini sama-sama. Bayu tatap Ratna dalam-dalam. Kamu yakin masih bisa ditutup? Ratna mengangguk. Tapi hanya kalau kita dua-duanya ikhlas. Ini gak bisa dibayar pakai uang. Ini harus dibayar pakai kita. Mereka berdua jalan ke belakang rumah. Pintu gudang terbuka sendiri. Kali ini, tak ada asap hitam. Hanya kegelapan. Dan suara napas besar dari dasar ruang itu. Seolah sesuatu sedang menunggu, lapar. Bayu dan Ratna saling genggam tangan. Lalu masuk bersama ke dalam gudang. Pintu tertutup perlahan di belakang mereka. Dan dari dalam kamar, Naila membuka mata. Kali ini, matanya bening. Nafasnya kembali teratur. Dia menatap bonekanya dan tersenyum kecil. Mama, Papa, sudah selamatkan aku, ya. Kegelapan di dalam gudang menutup semua harapan. Bayu dan Ratna berdiri tegak di tengah ruang yang semakin sesak. Pintu yang tertutup rapat seperti mengurung mereka dalam sebuah dimensi yang penuh kengerian. Dari jauh, terdengar suara desahan berat, seolah ada makhluk besar yang bersembunyi di balik bayangan. Ratna menggenggam tangan Bayu, meski jantungnya berdetak semakin cepat. Sudah cukup lama mereka berusaha melarikan diri dari kenyataan. Tapi malam ini, mereka harus menghadapi segalanya. Mengakhiri permainan ini dengan cara mereka sendiri. Bayu, kita harus selesaikan ini, cepat. Suara Ratna terengah, matanya berkaca-kaca. Bayu mengangguk, meski dia sendiri merasa ada yang salah. Tangan Ratna yang menggenggam erat terasa semakin dingin. Seperti ada yang lebih gelap dan lebih mengerikan di dalam dirinya. Tapi dia tetap berusaha untuk fokus. Keluarga mereka harus selamat. Apapun yang terjadi. Ini harus selesai. Kita harus hancurkan semuanya. Bayu berujar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun saat mereka mulai melangkah lebih dalam, suara-suara mulai terdengar. Pertama dari sudut kanan, lalu dari kiri, bahkan dari langit-langit. Jeritan, ketukan, dan suara tertawa yang semakin menggema di dalam ruangan itu. Mereka merasa seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung, di mana setiap langkah mereka hanya membuat mereka lebih dekat dengan kehancuran. Bayu memandang ke sekeliling. Gudang itu berubah menjadi labirin gelap yang tak bisa mereka lari dari sana. Dinding-dindingnya tampak bergerak, mengembangkan diri, menelan segala yang ada di sekitarnya. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan mereka terperangkap di dalamnya. Ratna berbisik, apakah ini semua salah kita? Kita datang ke sini dengan harapan, tapi sekarang semuanya terasa begitu kosong. Bayu menatapnya dalam-dalam, mencoba menemukan alasan untuk bertahan. Namun, dari kejauhan, dia melihat sebuah bayangan besar bergerak perlahan menuju mereka. Ada sosok yang tinggi, gelap, dan menyeramkan. Wujudnya tak jelas, hanya tampak seperti siluet besar yang bergerak dengan kecepatan tak wajar. Matanya merah menyala,
penuh kemarahan. Bayu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dibekukan oleh pandangan itu. Bayu. Ratna berbisik, ketakutan. Itu dia. Itu Tuan. Kita gak bisa lari. Bayu tak bisa menjawab. Mulutnya terkunci, seluruh tubuhnya kaku. Sosok itu semakin dekat, dan suara nafasnya semakin terdengar keras, seperti gemuruh angin. Sesekali, suara berat itu diiringi tawa rendah yang menakutkan. Seolah mereka sedang berada di hadapan sesuatu yang tak bisa mereka lawan. Tuan berhenti di depan mereka, wajahnya tersembunyi dalam bayangan hitam. Kamu kira aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Kamu sudah menandatangani perjanjian ini, dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Tidak ada jalan keluar. Bayu berusaha menahan ketakutannya. Kami ingin menghentikan semua ini. Kami ingin menyelamatkan anak kami. Hentikan permainan ini. Tuan hanya tertawa. Suaranya bergema di seluruh gudang. Kamu terlalu terlambat. Setelah semuanya terjadi, setelah darah dan nyawa dibayar, kalian pikir kalian bisa berjalan begitu saja? Tidak ada yang bisa menghentikan proses ini. Ratna berteriak, tapi kami sudah membayar, sudah memberi segalanya. Apalagi yang kamu inginkan? Tuan melangkah maju, mendekatkan wajahnya pada mereka. Kalian tidak mengerti. Harga untuk mengingkari janji adalah sesuatu yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Dan sekarang, karena kalian melawan takdir, kalian harus membayar dengan lebih dari sekadar tubuh kalian. Ratna merasa tubuhnya mulai melayang. Ada dorongan kuat yang memaksa tubuhnya untuk tunduk. Bayu juga merasakannya. Mereka seperti sedang terseret oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka. Sesuatu yang gelap, yang tidak mereka inginkan. Ini tidak selesai, Tuan. Kami tidak akan menyerah. Bayu berseru, meski napasnya terasa sesak. Kamu boleh menang, tapi kami akan melawan sampai akhir. Tuan hanya tersenyum, senyum yang membuat darah mereka membeku. Kalian sudah melawan selama ini, tapi kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua yang kalian coba lakukan hanyalah permainan. Dan permainan ini belum selesai. Bayu dan Ratna merasakan sebuah dorongan kuat menguasai tubuh mereka, seperti sesuatu yang lebih besar menarik mereka ke dalam kehampaan. Bayu ingin berteriak, ingin berontak, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Dalam detik-detik itu, dia merasa seperti kehilangan kendali atas diri sendiri. Ratna juga merasakan hal yang sama. Dan tepat saat mereka merasa terjebak, tiba-tiba suara Naila terdengar. Nyaring, seperti sebuah teriakan dari tempat yang sangat jauh. Mama, Papa, jangan biarkan mereka menang. Mendengar suara Naila memberi mereka kekuatan baru. Meskipun tubuh mereka terikat dalam kekuatan gelap itu, hati mereka masih kuat. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bayu menggenggam tangan Ratna lebih erat. Selama kita bersama, kita bisa menghadapinya, kata Bayu dengan suara bergetar. Namun, saat Tuan hendak melangkah maju, tiba-tiba sosok itu berhenti. Mata merahnya menyipit. Kalian benar-benar percaya bisa keluar begitu saja? Seketika, seluruh gudang bergetar hebat, seperti kehancuran yang tak bisa dibendung. Dinding-dindingnya mulai runtuh, dan dari celah-celahnya keluar asap hitam yang menutupi segala sesuatu. Namun, di saat terakhir, Bayu melihat seberkas cahaya putih menembus kegelapan. Itu adalah harapan terakhir yang bisa mereka raih. Dan dengan itu, semuanya terhenti. Semua terasa gelap. Seperti dunia ini berhenti bergerak. Bayu merasa tubuhnya terangkat, melayang di udara yang semakin tipis. Dia ingin berteriak, tapi mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut menekan dadanya. Begitu juga Ratna. Mereka seakan berada di tengah-tengah dunia yang terjepit antara hidup dan mati. Lalu, suara Naila kembali terdengar, tapi kali ini lebih dekat. Mama, Papa, kalian gak bisa lari. Kalian gak bisa lari dari saya. Tiba-tiba, cahaya putih itu semakin terang, melesat ke seluruh ruangan. Bayu berusaha membuka mata. Di depan mereka,
Naila berdiri, bukan sebagai anak kecil yang mereka kenal, tetapi sosok yang lebih besar, lebih kuat, dan wajahnya kosong. Seolah-olah tubuh itu bukan tubuh anak mereka lagi. Ratna menjerit, "Naila, apa yang terjadi padamu?" Namun, Naila hanya tersenyum tipis, senyum yang sangat asing. "Kalian pikir kalian bisa melarikan diri dari apa yang sudah kalian buat?" Suaranya terdengar seperti bukan suara anak kecil, tetapi suara yang jauh lebih tua, lebih dalam, penuh kebencian. "Kalian sudah melanggar semua aturan." Bayu merasa dunia terbalik. Jantungnya berdegup kencang. Otaknya mencoba mencerna apa yang terjadi. Tuan yang selama ini mereka lawan, ternyata bukan sosok yang mengancam satu-satunya. Nyatanya, Naila, anak mereka yang dianggap korban, adalah bagian dari perjanjian ini sejak awal. Selama ini, mereka pikir Naila yang akan dibawa pergi, tapi kenyataannya, Naila yang menjadi kunci. Tuan yang mereka hadapi mulai mundur, menundukkan kepala. "Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya dengan suara serak. "Semuanya sudah ditentukan sejak awal. Naila adalah pengikat perjanjian ini. Dia yang sebenarnya membawanya ke dalam dunia kami. Semua yang kalian alami adalah bagian dari rencananya." Bayu dan Ratna terdiam, saling menatap. Mulut mereka ternganga, otak mereka tidak mampu memahami semua ini. Bayu melihat wajah Naila yang tampak dingin, tanpa ekspresi. Naila tersenyum lagi, senyum yang lebih lebar kali ini. "Aku bukan anak kalian, Papa. Aku yang selama ini menunggu untuk dipilih." Suaranya pelan, seperti bisikan yang menusuk hati. Ratna jatuh berlutut. "Jadi, sejak awal, kau sudah tahu? Semua ini hanya permainan untukmu." Naila mengangguk perlahan, mata merah menyala. "Aku yang mengendalikan semuanya. Aku yang membuka jalan bagi Tuan. Dan kalian hanya alat yang aku pakai." Dengan satu gerakan cepat, Naila mengangkat tangannya. Bayu dan Ratna tak mampu bergerak, tubuh mereka kaku. Sebuah kekuatan besar mengalir ke tubuh mereka, membuat mereka merasa seperti terperangkap dalam ilusi yang tak bisa dihentikan. Tuan yang tadinya menjadi ancaman, kini tampak seperti bayangan yang tak berdaya. Dia melangkah mundur, terjatuh ke tanah. "Kalian tidak mengerti." Naila mengangkat tubuhnya lebih tinggi, wajahnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. "Sudah cukup. Kalian sudah selesai. Aku akan menyelesaikan semuanya." Bayu dan Ratna hanya bisa menatap kosong. Apa yang mereka kira adalah akhir, ternyata justru merupakan awal dari kegelapan yang lebih dalam. Mereka telah dijebak sejak awal. Selama ini mereka bertarung dengan musuh yang tidak mereka kenal, tanpa menyadari bahwa musuh terbesar adalah anak mereka sendiri. Dan dalam kegelapan itu, semuanya mulai memudar. Keheningan menjadi satu-satunya yang tersisa, dan keluarga itu, terjebak dalam perjanjian yang mereka buat sendiri, menjadi bagian dari dunia yang tak bisa lagi mereka tinggalkan. Namun, di luar gudang, di rumah yang tampak biasa saja, suara tawa kecil terdengar. Itu suara Naila. Tapi kali ini, suara itu datang dari dalam kegelapan, menunggu mereka untuk menghadapinya.